Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu firman-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami untuk menangkap suara Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan Kidung Agung pasal 2, ayatnya yang ke-9 dan ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavus yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan, maka saya percaya kehidupan kita akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mengapa demikian? Karena kita akan mampu melihat dan mendengar jelas apa yang Tuhan telah taruh dan perkatakan di dalam seluruh kehidupan kita. Jelas apa yang dikatakan oleh mempelai perempuan lewat bacaan kita. Dia memuji-muji mempelai laki-laki. Dia memuji karena apa, saudara? Karena dia melihat mempelai laki-laki itu benar-benar datang, dan dia mendengar bahwa mempelai itu benar-benar berkata-kata kepadanya. Nah, oleh karena itu baiklah setiap kita, mari kita belajar untuk terus membangun hidup kita dengan Tuhan. Pastikan setiap saat kita punya kesadaran kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Dan setiap saat kita bisa mendengarkan suaranya berbicara bagi setiap kita. Karena ada banyak orang tidak bisa memiliki akan kesadaran kalau Tuhan itu ada, dan dia tidak bisa menangkap suara Tuhan. Karenanya kekristenannya itu tidak kuat, tetapi kekristenannya itu lemah. Akibatnya dia tidak bisa memuji-muji Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, oleh karena itu mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajak kita lewat Kidung Agung ini. Mempelai perempuan yang memuji-muji mempelai laki-laki. Ini tidak sekedar pujian, tetapi benar-benar dia melihat mempelai laki-laki itu hadir, dan dia mendengar suara dari mempelai laki-laki itu berkata kepadanya. Saya ingin katakan kepada saudara, ketika kita menjalani perjalanan kekristenan kita, kalau kita dapat untuk melihat, punya kesadaran akan mempelai laki-laki itu dan mendengar suaranya, maka saya katakan saudara, hidup kita pasti akan berubah. Segala tantangan, segala kesulitan itu pasti akan selesai dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu jangan kita menjadi orang Kristen yang suka keraskan hati saat mendengarkan firman, tapi biarlah hati kita terus terbuka untuk firman. Izinkan firman bekerja di dalam hidup kita, dan izinkan firman itu terus mengoreksi kehidupan kita, sehingga saudara dan saya akan memiliki kepekaan indera rohani kita, mampu untuk menangkap suara Tuhan berbicara bagi kita. Bahkan indera rohani kita memampukan kita untuk merasakan kalau Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga saya percaya perjalanan hidup kita tidak akan lemah, tapi perjalanan hidup kita itu akan semakin kuat. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita untuk bagaimana kita bisa merasakan dan mengalami akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, dan kita mampu mendengarkan suaranya. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar kami kalau Engkau itu ada bersama kami, dan Engkau selalu berbicara bagi kami. Tuhan, tolong kami lewat Roh Kudus agar indera rohani kami terus bekerja, intuisi kami bekerja, memampukan kami untuk mengalami semuanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita semua.